bagaimana calon itu kita jadikan pasangan yang sah. Sah itu tadi Ustaz menjelaskan 3 yang harus ada. Kenapa kita mau berumah tangga? Karena kita ingin sakinah. Apa sakinah? Kita ingin ketenangan. Tidak ada orang yang tidak berumah tangga merasa tenang. Anda bujangan tak akan tenang. Anda gadis sampai tua pun tak akan tenang. Nah, jadi ketenangan itu kita cari. Setelah berumah tangga juga tidak tenang. Nah, itu ada yang harus kita lihat. Kenapa setelah berumah tangga tidak juga ada ketenangan. Kemudian kita juga berumah tangga ingin mendapatkan mawaddah, ingin mendapatkan kasih dan sayang. Sebab kalau bujang gadis belum menikah, kasih sayangnya masih palsu. Palsu nggak Mas? Palsu. Tapi kalau sudah diikat dengan ijab kabul, berarti itu sudah tidak palsu lagi. Nah, ya, mencari ketenangan, mencari kenyamanan, ya kan? Kemudian mencari warahmah, ya. Apa rahmah tadi kata Ustaz? Sakinah, tenang, mawaddah, kasih sayang, warahmah. Apa? Saya lupa sampaikan tadi. Saling menerima. Baik, gua tadi sudah menjelaskan tentang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang saya tidak banyak, akan menjelaskan 4 saja. Ya, 4 kiat bagaimana sakinah, mawaddah, warahmah terwujud. Ini dibawa pulang. Yang mbak-mbak harus diingat apa yang saya sampaikan. Yang mas-mas juga harus diingat. Suatu saat terjadi hal-hal di luar sakinah, di luar mawaddah, di luar rahmah, maka nanti bisa saling mengingatkan. Ya. Jadi menurut Mas, sakinah, mawaddah, warahmah itu 3 orang bisa mendapat ketenangan, atau 3 kalimat yang bisa memberi kita ketenangan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ada 3 dalam satu rumah. Mbak tenang nggak? Kenapa enggak? Mas tenang nggak? Tenang. Ada namanya sakinah, ada mawaddah, ada namanya rahmah. Tenang nggak? Nggak tenang. Sakinah, mawaddah, rahmah itu harus terkumpul. Nah, bagaimana untuk mendapatkan ketenangan? 4 yang harus kita miliki. Ingat, 1, ya, pasangan istri, ya, bahagiakan 4 untuk suamimu. Apabila kebahagiaan itu dimiliki, maka insya Allah jannati, baiti, jannati, rumahku adalah surgaku. Yang pertama, bahagiakan mata pasanganmu. Bahagiakan matanya pasanganmu. Bagaimana cara membahagiakan mata pasangan kita? Mas-mas, kalau melihat sesuatu yang indah, yang baik, bahagia nggak? Nah, bahagiakan matanya. Sebagaimana hari ini, sewaktu si Mas ini, pasangan Anda ini akan berkunjung ke rumah Anda. Dek, abang mau ke rumahmu, dek, mau silaturahmi ke orang tuamu. Apa yang Anda lakukan? Pasti mandi, ya? Mandi.
pakai baju yang bersih, berdandan, kadang baju berapa kali diganti bolak-balik. Itu apa? Ingin pasangan kita melihat kita bahagia. Nah, bahagiakan matanya. Ya, berdandan secantik mungkin supaya dia merasa senang melihat kita. Itu Anda lakukan sebelum menikah. Setelah menikah, Anda juga harus membahagiakan mata pasangan Anda. Yang sulit terjadi apa, Mas? Ada pengalaman nikah nggak? Sudah menikah sebelumnya? Bapak udah menikah sebelumnya? Udah sekali baru. Sekali baru. Ini yang kedua kali ya? Yang rencana. Udah jadi di rencana lagi. Tinggal final aja lagi. Ya, nah mengalami. Ya, setelah menikah, hampir pasangan kita itu tidak lagi berdandan sebagaimana sebelum menikah. Ya, sehingga kita laki-laki mengatakan kok rumput tetangga lebih indah daripada rumput sendiri. Nah, artinya Anda harus rajin merawat diri Anda. Menikah itu bagaimana suami kita bisa pulang ke rumah kita, bukan pulang ke rumah tetangga. Semangat jawabnya. Nah, artinya setelah menikah nanti bahagiakan pasangan Anda, bahagiakan matanya. Jangan bikin matanya untuk melihat kepada yang lain. Andalah yang tetap yang terbaik di matanya. Anda tetap yang tercantik di matanya. Anda tetap yang terindah di matanya. Nah, makanya pesan saya setelah berumah tangga nanti, ya, Anda jangan berubah dalam penampilan. Sebab pemandangan di luar sana, kami laki-laki ini bekerja di luar. Macam-macam yang kami lihat. Makanya Allah memerintahkan, Rasul memerintahkan kepada laki-laki beriman, menikahlah kamu. Karena dengan menikah itu akan membuat kamu menjadi tenang. Apabila kamu melihat sesuatu di luar sana yang membuat hatimu tergama, apa tergama? Tergoyah. Segeralah pulang, temui istri-istrimu. Pas pulang ke rumah, dilihatnya tidak sesuai dengan yang tadinya ada keinginan, langsung down dia. Nah, artinya bahagiakan matanya. Artinya berikanlah yang terbaik. Nah, begitu juga suami. Jangan meminta yang lebih kepada istri kita kalau kita juga tidak bisa memberikan yang mana, yang lebih. Artinya sama-sama saling memberi, ya, berikanlah yang terbaik. Kalau ingin istri kita, pasangan kita ingin indah penampilannya, ingin bagus penampakannya, jadilah pekerja keras. Jadi laki-laki yang tangguh keluar dari rumah untuk mencari nafkah, bukan untuk mencari yang lain. Nah, jadi berdandanlah. Baju, kalau tadi kita sebelum berumah tangga kita cari baju yang terbaik. Setelah berumah tangga tidak mesti kita beli baju yang terbaik, tapi jangan pakai baju tidur itu juga yang dipakai. Ya, nanti laki pulang baju itu juga yang masih dipakai. Nah, kadang-kadang dah bawa minyak goreng, dah bawa bawang putih, bawa cabai rawit, dah lengkap lah, tambah lagi bawa tiak. Nah, artinya berdandanlah Anda di hadapan suami Anda, ya, jangan sampai Anda tidak berdandan. Jangan sampai suami kita membandingkan kita dengan orang lain. Sebab bagi seorang wanita yang paling tidak disukainya dia dibandingkan dengan siapapun. Jadi para suami, janganlah kamu bandingkan istri-istri kamu dengan yang lain, karena yang itu kamu ketemu cuma satu kali, yang istri setiap hari. Nah, artinya berilah yang terbaik, ya. Nah, yang kedua, bahagiakan telinganya. Apa maksud bahagiakan telinga suami?
Berikanlah kalimat-kalimat yang indah kepada pasangan Anda. Yang suka indah siapa, Mas? Laki-laki, perempuan? Kebanyakan perempuan. Tapi yang paling menyakitkan sendirinya laki-laki, perempuan. Kadang-kadang sama saja lah ya. Artinya berikanlah ya kalimat-kalimat yang saling menguatkan. Berikanlah kata-kata yang saling menyemangati. Berikanlah ucapan yang saling membuat kita untuk bisa maju, bukan saling menjatuhkan. Jadi bahagiakanlah telinga suami Anda dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang bisa memberikan ketenangan. Kalau sekarang kan banyak anak-anak sekarang kan belum menikah, panggilnya kan biasa kali yang beb, ya kan? Apalagi sayang, cintaku, manisku. Nah, udah menikah, koi mana? Oh, ya kan? Oh. Banyak kan kalimat-kalimat yang berbeda. Nah, jadi apa yang terbiasa Anda ucapkan dengan kalimat-kalimat yang baik, setelah berumah tangga nanti tetap itu dilestarikan. Jangan memberikan kalimat-kalimat yang merusak. Begitu juga pasangan laki-laki, ya. Janganlah memberikan kata-kata yang membuat hati istrimu itu pedih, tersinggung, apalagi menangis. Nah, jadi janganlah mengeluarkan kata-kata kasar kepada pasanganmu. Ada masalah di luar, selesaikan di luar. Masalah dengan orang, selesaikan di luar. Jangan dibawa ke rumah. Kalau kemungkinan besar istri kita tidak mampu menyelesaikan, malah khawatir nambah masalah. Nah, begitu juga istri, apabila ada masalah, ya, janganlah langsung diceritakan kepada pasanganmu sewaktu dia pulang kerja. Kenapa? Kita khawatir di luar sana dia punya masalah juga, lalu Anda tambah masalah. Nah, jadi artinya tunggu dia pulang, mandi dia, udah sarapan, udah makan, udah minum, udah duduk santai, nah, baru ajak ngomong kalau ada masalah. Jangan tiba-tiba baju masih bau besi, badan masih bau bengkel, tiba-tiba kita ngadu, bang, itu laki sebelah itu ganggu aku loh bang. Padahal dia bukan ganggu, itu orang bising aja bang, ya. Lagi emosi yang seharusnya tidak kita inginkan terjadi, maka terjadi. Jadi pandai-pandailah menjaga emosi, ya, pandai-pandailah menyampaikan informasi. Ya, kenapa? Kadang-kadang posisi stabilitas emosi kita belum stabil. Jadi bahagiakanlah pasangan kita, bahagiakan telinganya dengan kata-kata, dengan ucapan-ucapan yang baik. Kalaupun ada pertengkaran, janganlah bertengkar sampai tetangga tahu. Ya, cukup pertengkaran itu diselesaikan di atas kasur, selesai itu. Ya, kalau laki yang salah, ya, bini ngamuk-ngamuk, pun aja dia selesai itu. Takkan ngamuk lagi itu. Yang penting salahnya jangan fatal. Ya. Nah, kemudian apapun permasalahan keluarga, nggak usahlah diceritakan sama siapapun, sama orang lain. Ceritakan dululah, selesaikan dululah Anda berdua. Kalau ada kecurigaan istri kepada suaminya, jangan langsung disemprot dengan semprotan baygon. Ya, jangan langsung dicecar kayak pengadilan. Duduk dulu manis-manis. Nah, pas mau tidur, suami santai, baru kita ngomong, bang, sampai enggak, boleh ngomong enggak? Ya ngomonglah. Ini HP, itu WA siapa bang? Yang mana itu? Nah, nanti abang bisa menjelaskan. Jangan langsung ketok kepalanya, ini WA siapa ini? Bang, pecah, HP pecah. Padahal baru beli kan? Nah, jadi selesaikanlah dengan positif. Begitu juga sebaliknya. Tadi ada telepon masuk loh. Itu siapa? Artinya bijaksanalah. Karena hari ini itu berbeda dengan dulu.
Kalau dulu kan ada surat, kirim surat, lama sampainya, ada anak-anak tukang posnya. Kalau sekarang kan tanpa pos lagi, masuk Pak, langsung pakai handphone. Nah, jadi handphone ini jadikanlah media untuk menyatukan kita, bukan menjadikan media untuk kita menjadi berpecah. Nah, itu bahagiakan telinga suami kita, kemudian bahagiakan telinganya kita dengan bacaan Al-Quran di rumah kita. Sebab antum tadi agamanya belum sempurna, tapi setelah menikah Anda sudah menyempurnakan agama. Kalau dulu waktu kita masih bujang, masih gadis, yang selalu mengingatkan kita untuk sholat adalah ibu kita. Kalau orang tua dulu lah ya, kalau orang tua dulu itu selalu kalau telepon anaknya yang ditanya pertama adalah sudah sholat atau belum, yang kedua sudah makan atau belum. Nah itu antum tetap harus hidupkan juga sama suaminya. Sewaktu telepon suaminya jam siang, bang udah sholat bang? Udah dek. Udah makan bang? Udah dek. Adik sholat enggak? Enggak. Ay kata abang. Kenapa adanya nggak sholat? Landasannya basah. Artinya ingatkan itu, ingatkan sholat dulu. Nah, di rumah biasakan sholat berjamaah, hidupkan suasana. Nanti kalau sudah punya anak, ya biasakan juga dengan anak baca Al-Quran. Nah, apalagi ada pasangan-pasangan muda ini, saya nasihatkan apabila nanti sudah berumah tangga dan sudah positif hamil, rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Rajinlah, terusan. Walaupun anda nggak hafal, nggak usah pikirkan anda nggak mungkin bisa hafal lagi. Tapi anak anda sedang merekam apa yang anda baca. Makanya kalau kita lihat anak-anak sekarang yang hafal Quran itu, ibunya sudah memulai membaca, anak yang merekam. Ada nggak rekaman yang salah? Ini kita lagi merekam bacaan orang rekaman. Ada nggak rekaman itu berbeda dengan apa yang diucapkan? Tidak kan? Nah sama, bayi yang ada di rahim kita, apa yang anda ucapkan, dia akan merekam. Kalau anda setiap hari kelahi, maka lahir nanti anak itu sedikit tukang kelahi. Saya mengalami, saya melihat, ya maaf, pasangan muda, ya sikit-sikit bentak, sikit-sikit kelahi. Dalam keadaan hamil selalu saja ada kelahi, selalu saja ada masalah. Pas anaknya lahir dia normal sehat, tapi di anaknya usianya sudah mulai 1 tahun, 2 tahun, sudah mulai kelihatan anak ini emosional. Sikit-sikit adanya diketok, sikit-sikit orang diketok. Jadi hendaknya, ya, nasihat yang saya sampaikan ini adalah kisah nyata. Banyak anak-anak sekarang kecil baru tapi mulutnya sudah kasar. Masih kecil umur baru 2 tahun, 3 tahun, tapi sedikit-sedikit orang dipukulnya. Nah, tapi kalau anda ingin dari sekarang, di saat Allah mentakdirkan anda punya anak, ya mulailah membaca Al-Quran. Baca terus, jam sholat baca, santai baca. Insya Allah dia lahir nanti, apa yang anda baca dia akan merekam. Di saat mulutnya sudah bisa mengeluarkan kata-kata, di saat anda hidupkan murotal, maka dia akan mudah mengikuti dan dia akan menjadi penghafal Quran. Tapi kalau anda dari sekarang sudah hamil lalu main TikTok, nyanyi dangdut, apalagi itu, pokoknya semua kegiatan musik yang ada, nanti udah lahir dia akan jadi seperti itu. Mamanya jilbabnya bagus dan tutup rapi, tapi anaknya diantar untuk ikut audisi pakai hak tinggi, baju menor, celana menor. Kan sering kita lihat di mall-mall tuh, mama jilbabnya besar, tapi anaknya diantar untuk ikut lomba show atau fashion. Nah itu. Jadi yang kedua tadi, yang pertama bahagiakan mata suamimu, ya
ya dengan memberikan yang terbaik. Suami juga bahagiakan mata istri dengan yang terbaik. Kira-kira istri itu kalau bahagia matanya melihat apa itu? Uang. Nah, bahagiakan mata istrimu dengan uang. Sebab kalau dah nengok uang itu dia betul-betul menjadi manusia yang tawadu. Tahu tawadu? Apa? Tahu warna duit. Ya. Kenapa? Istri kalau bahagia itu matanya beda. Nah, jadi bahagiakan mata istrimu dengan yang dia sukai. Apa yang disukai istrimu? Ya bahagiakan dia. Maka jadi kerja keras. Nah, kemudian bahagiakan telinga istrimu, bahagiakan telinga suamimu. Apa? Dengan memberikan kalimat-kalimat yang baik. Jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kenapa? Di saat Anda sudah mulai bertengkar, sebenarnya rumah Anda sudah mulai retak. Retaknya dinding masih bisa kita dempul. Tapi kalau istri kita sudah retak hatinya dengan kita, bagaikan gelas porselin retak, bagaimanapun kita lem, kita tempel, dia merekat, tapi bekas retakannya masih ada nggak? Masih ada. Jadi seorang wanita itu kalau sudah kecewa dengan suaminya, ya dia tetap mempertahankan rumah tangganya, tapi hatinya sudah tidak sempurna lagi untuk kita. Dan kami sudah mengalami hal-hal yang demikian. Tapi jangan salahkan suami saja, wahai para wanita. Kenapa suami merasa begitu? Karena Anda kurang memberikan yang dia butuhkan. Makanya 4 yang saya berikan ini, kalau Anda mampu saling mengisi, mampu Anda saling membahagiakan dan memberi, insya Allah ini tidak akan terjadi. Yang ketiga, bahagiakan perutnya. Tahu bahagiakan perutnya? Kita berumah tangga ini, kalau masih tetap juga makan di rumah makan Padang, bahagia nggak Mas? Ya. Pasti kita ingin berumah tangga ini ingin makan masakan istri kita. Makanya kemarin saya yakin sebelum Anda sudah pergi ke kantor tua, mungkin sudah Anda tanya bisa masak atau tidak. Ada yang nanya nggak? Pasangan Anda ini bisa masak atau tidak? Ada. Saya rasa nggak ada yang nanya. Nah, mulai sekarang saya ingatkan, puan-puan, mulai sekarang Anda harus pandai masak. Dulu waktu saya mau berumah tangga, calon mertua saya bilang, kalau kamu mau sama anak saya tunggu 1 tahun lagi. Kenapa Pak? Anak saya belum pandai masak. Anak saya belum pandai ngurus rumah tangga. Ya, kalau mau tunggu, kalau enggak, ya udah cari yang lain katanya. Ya Pak, saya tunggu. Nah sekarang mungkin bapak yang kayak itu udah nggak ada lagi mungkin. Nah sekarang saya mengganti bapak kepada puan-puan, ya pulang ini tanyakan kepada ibu-ibu bapak-bapak ini, mas-mas nih, panggil apakah mama kah, emak kah, ibu kah, mak, abang tuh lauk kesukaannya apa? Oh abangmu sukanya patin, belajarlah masak patin. Oh abangmu sukanya masak asam pedas, belajarlah masak asam pedas. Oh abangmu suka masak gulai ikan kuning, belajarlah. Jangan katakan kepada pasanganmu, saya tidak pandai masak. Jangan katakan itu. Hati kami sudah mulai berpikir kepada yang lain di saat Anda mengatakan Anda tidak pandai. Kenapa? Ya kalau mudah berumah tangga udah begini, masih beli nasi bungkus juga setiap hari, ngapain begini? Bagus kawin sama orang mau makan Padang lagi. Jelas betul kita makan di rumah makan. Kira-kira Mas setuju nggak Mas? Istrinya pandai masak? Setuju nggak? Kalau ada yang nggak setuju, hebat. Suruh aja dia berdandan dari pagi sampai pagi. Jadi saya sarankan pandailah masak. Bila perlu sebelum suamimu berangkat kerja sudah adalah yang akan dia bawa. Ya, jangan sampai setiap hari suamimu berangkat kerja selalu mampir di pinggir jalan beli nasi 5.000, beli nasi 6.000. Kadang-kadang saya tengok nggak tega juga ya, ini bagus saya sampaikan apa adanya. Ya banyak kawan-kawan kita berangkat kerja ke arah Marco Polo sana,
antrian dia beli nasi 10.000. Padahal dia punya istri di rumah. Beli kue. Padahal dia punya istri di rumah. Hah? Nggak sempat masak. Dia nggak sempat masak siapanya. Artinya seorang istri itu betul-betul harus paham apa kebutuhan suami, ya. Sampai maaf ya, yang kita tadi dulu, ya, kalau bisa jangan adalah suami-suami kita beli nasi 6.000, sampai di mana kenyangnya? Beli nasi 10.000, sampai di mana kenyangnya? Masaklah, dia berangkat dari siang. Kadang-kadang gak tega juga, dia pergi kerja pakai baju yang seminggu yang lalu masih baju itu juga yang dipakai belum dicuci, padahal karakternya udah banyak di baju tersebut. Itu dosa bagi seorang istri. Nah, bagi nanti kalau kerjanya macam kita yang lebih kerja yang cepat lebih ini, perhatikan pakaian suamimu. Jadi mertuaku itu kemarin begitu betul ya. Setelah 1 tahun, ya, dibilang sama mertua, anak ibu nih, ibu latih dia masak, sekarang pandai masak rendang, dan masak gulai pandai. Nah, udah pandai jahit baju. Kalau baju-baju yang mana? Apa namanya nih? Apa nih? Nah, jangan sampai laki jahit sendiri. Ini kadang-kadang kita sibuk main TikTok kan, pas laki tidak kerja, pas nak masang baju, ini dah tak ada lagi. Tengok ininya suka koyak, apa namanya? Nah, dia injak. Nah, perhatikan pada. Jadi setiap kamu mencuci, lihat apa yang kurang di pakaian suami kita. Ini terbanyak terjadi pada hari ini, banyak terjadi. Bukan di kalangan orang-orang biasa, kalangan kami pegawai juga banyak terjadi. Laki sibuk, bini sibuk, sama-sama kerja, cari baju masing-masing. Udah pulang ke rumah dan tidur masing-masing, satu pegang HP, ngadap ke sana, satu ngadap ke situ, kayaknya sama selingkuhannya masing-masing. Apa mau kayak gitu? Nah, kalau gitu hendaknya coba perhatikan kebutuhan suami. Di saat Anda memperhatikan kebutuhan suami Anda, maka suami Anda akan memperhatikan apa kebutuhan Anda. Ya atau tidak? Tapi di saat Anda tidak memperhatikan apa kebutuhannya, maka Anda jangan diharapkan mereka akan memperhatikan juga apa kebutuhan Anda. Maka penting saling memperhatikan kebutuhan masing-masing. Nanti pakaian suami, kalau berangkat kerja tuh biarlah dia memakai baju yang bersih, walaupun baju itu saja. Tapi jangan sampai baju dah 4 hari dan 3 hari masih itu yang dia pakai. Bekalin suami kita itu dengan kopi, kalau dia ngopi, siapkan botol. Belikan atau buat kue. Kalau Anda rajin buat kue, Anda juga akan menghasilkan penghasilan. Sambil untuk kebutuhan, juga untuk kita. Nah, pakaian. Istri juga begitu. Perhatikan juga pakaian istrimu. Jangan ada 3 minggu itu juga dipakai. Enggak bertanya, dia bajunya gitu terus. Abang ada kasih uang untuk beli baju? Ada? Kalau ada mungkin beli baju sekarang kata. Tapi abang ada nggak ngasih? Jangan sampai itu pun muncul kalimat salinglah, saling memberilah. Ya, kalau bisa tengok kepada istri kita sudah kaya, sudah tak layak lagi, dan kita punya uang, kita tengok ukuran bajunya untuk ngaji kejutan, beli. Begitu juga si istri, tengok baju suami kita sudah nggak layak lagi, jangan diomelin, ada tabungan, simpanan, beli. Jangan sampai suami berpuisi, ya. Nah, kebutuhan lainnya, baju dalamnya, jangan sampai baju dalamnya udah kayak baju Ramli. Itu baju Ramli nggak? Udah sobek-sobek semuanya. Nah, dalamannya ada koyak-koyak, masih itu yang dia pakai. Jadi sebagai pasangan harus perhatikan, yakinlah. Di saat Anda memperhatikan suami Anda 100%, maka suami Anda akan memperhatikan Anda 100%. Yakinlah. Perhatikan semua kebutuhan. Jangan sampai dia mengeluh. Insya Allah dia tidak akan juga melihat Anda mengeluh.
Kenapa hari ini ada 16 pasangan yang akan menikah? Maka di pengadilan agama sekarang ada 60 pasangan yang akan bercerai. Semuanya minta cerai. Istri malah yang paling banyak minta cerai sama suami. Akibat apa? Akibat 4 poin ini tidak dipenuhinya. Mata, si suami tidak puas memandang istri, maka si suami akan memandang istri orang lain. Makanya berilah pandangan suami Anda betul-betul tertuju untuk Anda satu-satunya. Yang kedua, si suami tidak merasa tenang di rumah, karena setiap di rumah seperti ada di pasar kaget. Suami suka nggak kalau suami istrinya ini? Tak jelas asal usul, mau ropet dia punya kerja. Ada yang bahaya untuk diomel. Nah, suami itu pulang ke rumah itu untuk tenang, bukan untuk diomelin. Ya. Nah, jadi hendaknya harus pandai. Kalau ada masalah sampaikan, jangan diomel. Sebab kalau kita sering ngomel, dia akan pindah ke tempat yang lain, cari tempat yang nyaman. Nah, jadi yang ketiga, bahagiakan perut suami Anda. Berilah makanan yang terbaik untuk dia. Ya. Kalau dia pulang, bang, nanti makan di rumah saja ya bang ya. Adik udah masak lauk loh. Woi senangnya. Kalau nggak bang, kalau pulang nanti mampir ke rumah makan Padang yang langganan tuh ya bang ya. Ayam bakar sepotong. Apalagi ikan sambal sepotong. Jangan lupa pakai kuah daun ubi ya, sambal. Makan dia. Bagaimana perasaan Anda waktu itu? Waktu ditelepon makan di rumah, adik ada masuk lauk dengan beli lauk pesan nanti. Bagaimana perasaan Anda mas? Gimana perasaan? Disuruh beli lauk gitu loh. Kita udah capek kerja disuruh beli lauk pula. Mas ngomong apa? Ini kan apa nikahnya sudah 3 tahun, bukan 3 hari. Kalau 3 hari pasti dia siap. Tapi 3 tahun. Ngomong apa? Belum masalah. Enggak, ngapain aja kamu di rumah? Iya kan? Itu baik kan itu. Artinya janganlah itu. Ya. Pesan saya, masak tangan kita ini berkah untuk suami-suami kita. Ya. Jangan sampai keberkahan tangan kita ini hilang. Nah, bukalin berangkat. Jangan mandang suami kita, jangan menyamakan, jangan membanding-bandingkan suami kita dengan suami-suami orang lain. Sebab apapun yang Anda lakukan setelah Anda menikah, itulah jodoh Anda. Enak aku dulu jadi menantu Jokowi nikah sama Kesang, nyesal aku nikah sama kamu. Jangan. Kenapa? Setiap manusia itu sudah ada jodohnya masing-masing dan Andalah jodohnya. Ya. Apapun pekerjaan pasanganmu, itulah rezekimu. Jangan membandingkan dengan pekerjaan orang lain. Iya, enak ya bapak ya, pegawai keluar bajunya bagus. Ya bajunya bagus, tapi setiap berbunyi akibat ring, saldo langsung kosong. Iya kan saldo langsung kosong, kenapa? Iya, kredit rumah, kalau nggak itu nggak bisa beli rumah, motor, dan lainnya. Jadi saya sarankan Anda jadilah pengusaha, jangan jadi pekerja. Jadi pekerja sementara untuk mendapat jalan. Nah, jadi hendaknya apapun pekerjaan pasangan Anda, syukuri, dimotivasi untuk sungguh-sungguh. Ya, jangan melihat orang lain senang, orang senang ya, belum tentu dia senang. Ya, kita tengok di Batam, ibu-ibu bawa motor becak, dagangan dia pakai motor, kadang-kadang nanya mana suaminya. Kita lihat ibu-ibu ya mulung, bawa gendong anak, mana suaminya? Tapi Anda juga
Apapun profesi suami kita harus kita dukung ya. Jangan kita patahin semangatnya. Tapi bila perlu Anda dukung ekonomi suami Anda. Ya, Bang. Kalau saya bikin jualan kue-kue, boleh nggak Bang? Kenapa? Biar ada masukan. Itu jangan dari pagi sampai pagi sibuk main HP, sibuk nyebarin status, doain aku ya, mudah-mudahan dapat pinjaman kredit. Ya betul. Itu nggak usah didoakan. Kalau bisa dibayar langsung dikasih. Tapi doakan ya. Saya bikin kue loh, enak loh. Ada yang pesan nggak? Gratis ongkos kirim. Anda harus ciptakan ekonomi yang bagaimana bisa mendukung kebutuhan rumah tangga Anda. Nah, perut Anda bahagia, suami Anda bahagia, tetangga juga, masyarakat juga bahagia dengan ekonomi yang kita ciptakan. Nah, yang terakhir, ya, selain Anda bahagiakan perut suami Anda harus bahagiakan bawah perut suami Anda. Paham lah itu, maksud diajak lah. Anda sudah menikah ini untuk itulah ya. Nah, artinya di saat Anda sudah berumah tangga dan Allah sudah menghalalkan, maka bahagiakanlah yang satu itu. Jangan sampai dia berpikir kepada yang lain. Apapun suami Anda butuh dan Anda tidak berhalangi, layani. Jangan katakan nanti. Maka disitulah banyaknya terjadi perselingkuhan. Makanya disitulah banyak laki-laki menikah lagi. Kenapa? Tidak ada alasan yang lain. Kami laki-laki ini menikah lagi bukan alasan yang lain. Alasan kebutuhan kami tidak tercukupi oleh Anda. Betul tidak? Yang sudah menikah. Kalau kebutuhan mereka sudah tercukupi, kebutuhan kami tercukupi, disuruh kami masuk longkang itu masuk longkang kami. Disuruh kami merangkak kami. Apapun yang Anda suruh kami bekerja, kami lakukan. Kenapa? Kebutuhan kami sudah terpenuhi. Tapi di saat kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka marah terus wajahnya. Emosi aja maunya. Tak salah kucing kena dendam. Apa salahku kata kucing? Ya kan kucing itu di pintu kan? Nah, suami dah merengek minta jatah. Nantilah Bang. Pas nanti anaknya pula yang bising. Pas nanti lagi kucing kena dendam. Nah, kita jadi keluar dia. Bertanya sama Anda, Batam ini berapa banyak panti pijat yang ada di Batam ini? Berapa banyak hotel yang ada di Batam ini? Siapa yang ngisi? Coba ada jalan-jalan malam minggu, penuh motor berbaris, penuh mobil berbaris. Apa itu motor orang Pekanbaru? Tidak. Itu adalah orang-orang Batam. Mungkin antara suami di antara suami kita nanti, atau istri di antara istri kita nanti. Makanya saya pesan yang satu ini dibandingkan yang tiga tadi, ini lebih penting. Bahagiakan kebutuhan di bawah perutnya. Di saat kebutuhan bawah perutnya sudah Anda berikan, mereka akan menjadi makhluk terbaik di bumi. Manut apapun disuruh, Bang cuci baju ada, siap. Belum disuruh dan cuci. Bang sapu rumah siap. Bang masak siap. Pokoknya tengoklah. Nanti kalau udah berumah tangga rajin ya. Tapi di saat Anda tidak bisa, maka dialah jadi orang yang termalas dan teremosi. Jadi 4 poin ini harus Anda lakukan dan betul-betul diingat-ingat. Kenapa kebahagiaan rumah tangga itu diukur dengan 4, ya. Yang satu wajib, ya. Yang sholat itu udah wajib tuh. Nah, kalau ada pasangan suami istri nggak sholat, itu kasihan nanti masa depannya. Tapi dalam urusan dunia, mata, telinga, perut, dan di bawah perut harus betul-betul diperhatikan dengan baik. 4 poin ini harus. Jadi bagi istri, Andalah satu-satunya tempat suami-suami kita untuk mengadu.
untuk mengeluh, untuk bercerita, untuk apapun yang dia alami di luar sana. Kita harus mampu menerima dan memberikan solusi. Dan juga para suami, istri Anda inilah, ya, Andalah suami tempat dia mengadu, tempat dia bercerita, tempat dia mengeluh. Dengarkan cerita dia tuh. Jangan sampai kita tertidur, habis kita. Ya, nanti kalau ibu-ibu ini kalau ada cerita tuh panjang ceritanya tuh. Nikmati saja. Kalau dia pun sudah senang, kita pun senang dibuatnya. Tapi kalaupun hatinya tidak senang, kita pun juga susah dibuatnya. Nah itu 4 tadi. Kemudian beberapa hal lagi. Yang pertama yang Anda harus ingat, setelah Anda berumah tangga, berarti Anda sudah menambah keluarga. Ya, namanya mertua, ipar, mertua, ipar, saudara. Nah, pesan saya, sewaktu Anda sebelum menikah, kita selalu ngasih belanja mama, ya kan? Setiap gajian kita kasih jajan mama kan? Nah setelah menikah, jajan mama tetap kita kasih, walaupun tidak sebanyak waktu kita bujangan. Nah, bagi istri, kewajiban anak laki-laki adalah memberi nafkah 3 wanita. Ikhlas gak? Ikhlas gak? Ikhlas. Yakin? Siapa wanita tersebut? Itu kewajiban Anda ya. Jangan Anda lepaskan ya. 1, ibu Anda. Nafkah tetap Anda berikan. Nah, perhatian, nafkah lahir, nafkah batin, perhatian, mama ditelepon juga. Nah, ya, ibunya. Wanita yang kedua, istrinya. Wanita yang ketiga, adik perempuannya. Ikhlas gak? 3 wanita ini. Bolehkah wanita yang lain masuk? Tidak boleh. Nah, dengar ya. Anda beruntung, ada 3 wanita yang harus Anda perhatikan. Hak Anda, itu adalah kewajiban Anda. 1, ibu kandung kita, ibu kita. Jangan sampai hatinya kecewa gara-gara kita. Kalau hatinya kecewa gara-gara kita, nanti semuanya menjadi sempit. Istri kita, ya, berikan nafkah yang terbaik. Jangan dia bikin kecewa. Jangan kita bikin dia kecewa. Yang ketiga, saudara perempuan kita. Ya, walaupun tidak banyak tetap, bagaimanapun juga kitalah pengganti ayah. Kita pengganti ayah. Kalau ayah tidak ada lagi, siapa yang menjadi wali yatim? Wali nasab? Saudara kandung. Jadi perhatikan adik-adik. Kemudian wanita juga, kalau Anda biasa kasih mama Anda uang jajan, tetap kasihkan juga. Tapi sampaikan sama suami Anda, Bang, aku kasih mama jajan setiap bulan biasanya 1 juta. Sekarang karena udah berumah tangga, saya kasih 500 saja ya Bang. Abang juga boleh, walaupun si abang tidak wajib menyampaikan sama istrinya, ngasih mamanya uang itu tidak wajib ngasih tahu. Tapi untuk menjaga apa namanya? Menjaga kepercayaan, kasih tahu lah. Tapi yang lebih bagus lagi untuk menjamin keluarga itu menjadi baik, mertua baik, si suami kasihkan ke istri, Dek, kasihkan ini uang untuk mama. Mak, ini ada uang jajan yang biasa, Mak. Apa kata mama mertua kita? Alhamdulillah menantuku perhatian. Begitu sebaliknya, si suami juga memberikan belanja mamanya, Mak, ini ada belanja, alhamdulillah menantuku baik. Nah, ini akhirnya akan baik. Nah, jadi tetaplah. Nah, kemudian apabila Anda sudah berumah tangga, pastilah nanti mama kita kan mau ke rumah kita ya. Mungkin mau silaturahmi, mau lihat keadaan kita, ya, mungkin mau makan di rumah kita. Nah, itu berilah sambutan yang sama. Berilah sambutan yang sama. Perhatian yang sama, jangan ada perbedaan. Ini kisah nyata. Ya. Mama si istri mau datang ke rumahnya, Bang, mamaku mau datang loh Bang. Kita masak apa Bang? Ya pokoknya masak yang enak deh.
bahagianya si istri, mamaknya datang, bapaknya datang, masalah yang enak-enak, beli ayam, beli ikan, ya, beli buah-buahan, pokoknya hidangan tuh lumayan lah di meja makan. Datang bahagia, alhamdulillah anakku, kata mama yang si perempuan istri kita, pandai kau masak ya, enak loh. Pas tak lama si suami juga mengatakan, dek, mamaku mau datang loh. Kapan? Kalau enggak minggu ini, minggu depan. Oh iyalah. Pas mamanya suami datang, adek biasa-biasa aja, enggak bahagia kayak mamanya datang. Masalah dek, masak apa bang? Ya masalah. Oh iya bang. Dah. Pas mamanya laki kita datang, nasi ada ikan asin campur jengkol, ada daun ubi rebus sambal hijau. Aku tanya dengan jujur, bagaimana perasaanmu waktu itu? Sewaktu mamanya datang, mejanya lengkap. Pas mamamu datang, meja apa adanya. Siapa yang mau jawab? Gimana mas perasaannya waktu itu? Hati kecilnya ngomong apa? Kecewa, nangis. Kok beda ya? Sedih ya? Nah, itu jangan lakukan. Jangan lakukan. Itu ada pasangan yang mengeluh seperti itu. Waktu mamanya datang dia nangis, aku juga nangis. Mamanya datang dia maksudnya semuanya lengkap enak, tapi pas mamaku datang apa adanya. Sakit gak hatiku pak? Ya sakit lah, aku sakit dia aku bilang. Nah jadi hendaknya itu jangan terjadi. Berikan pelayanan yang sama. Sebab mamamu ya mama dia. Paham maksud saya? Jangan kecewakan. Kenapa? Hati suami akan berubah sampai kapanpun dengan kamu. Dia akan percaya lagi sama kamu. Walaupun dia dapat uang 500.000, ya kamu paling dikasihnya 200. Yang 200 dikasih ke mama dia, 100 untuk jajan dia. Kenapa dia sudah kecewa? Jadi pesan saya, jangan kecewakan suami ya, dan juga jangan kecewakan istri. Kalau istri pun sudah kecewa, dia tidak bisa lagi terbuka sebagaimana dia sebelum kecewa. Nah ini penting nasihat saya itu apa? Ini yang dialami hari ini oleh pasangan yang banyak hari ini itu. Siapapun yang datang ke rumah cuek. Jadi pesan saya kepada Anda, siapapun yang datang ke rumah kita, layani, terima dengan baik. Tapi bukan berarti siapapun datang kita terima, ya. Kalau keluarga. Kemudian jangan bawa tinggal bersama ipar bersama kita. Jadi kalau yang perempuan punya adik perempuan, karena dia dari sekampung, sementara mungkin sehari 2 hari boleh lah. Tapi jangan setahun 2 tahun. Ya, laki-laki juga pun setelah laki-laki jangan bawa adik ipar tinggal di rumah kita. Karena ipar itu adalah maut. Tahu ipar adalah maut. Jadi jangan dibawa, ya. Nah, jadi pesan saya, karena petugas kesehatan sudah datang, ya mudah-mudahan nasihat yang saya berikan ini bisa kita bawa dan bermanfaat, ya, manfaat. Yang terpenting tadi, bahagiakan pasanganmu dan juga bahagiakan orang tuamu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.